Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita sedang berada di bulan yang sangat istimewa, bulan suci Ramadan. Apa sih yang istimewa dari bulan Ramadan? Langsung saja, kita sudah bersama dengan narasumber kita saat ini, Gus Ahmad Zainal Mustafa. Perlu diketahui teman-teman, bahwa Gus Ahmad Zainal Mustafa ini adalah salah satu guru madrasah diniyah dan madrasah Aliyah Manbaul Hikam. Beliau juga merupakan wakil kesiswaan di madrasah Aliyah Manbaul Hikam. Langsung saja, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Ahmad hari ini? Alhamdulillah masih berpuasa Alhamdulillah. dan insya Allah masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga ketemu dengan Ramadan tahun yang akan Amin. datang juga. Amin. Kalau boleh tahu Gus, apa kesibukannya Gus Ahmad selama bulan Ramadan ini? Selama bulan Ramadan memang seperti yang kita tahu, kita santri Manbaul Hikam itu sangat senang ketika bulan Ramadan tiba karena satu, pembelajaran formal hampir Libur. 1 bulan itu penuh, Libur. tidak ada kegiatan alias libur. Nah, insya Allah itu juga yang kami rasakan. Kami juga merasakan kebahagiaan itu, bukan hanya santri yang merasakan kebahagiaan. Insya Allah Bapak Ibu Guru juga ikut merasakan kebahagiaan ketika bulan Ramadan diliburkan 100%. Apa kurang menurut? Yes. Jadi untuk kesibukan selama bulan Ramadan ini apa Gus? Selama bulan Ramadan ini kesibukan saya memang lebih banyak di rumah saja ya, untuk mutolaah kitab dan lain-lain, karena ketika Ramadan pengajian kitab lumayan full sehingga kesibukannya ya hanya menjadi bapak rumah tangga dan belajar lagi untuk pengajian kitab. Kebetulan di tahun ini juga ada beberapa kitab yang dikaji bersama dengan para santri sehingga perlu ada mutolaah lagi, karena bisa jadi hanya dibaca 1 tahun sekali sehingga perlu gitu. dikaji ulang mutolaah lagi. Oh iya. Si kesibukan lain insya Allah sudah tidak ada sih di Berarti rumah. kesibukannya Di rumah mengajar, saja, nggih. Di iya. rumah saja dan belajar itu saja. itu Gus, kan orang-orang apalagi umat muslim di seluruh dunia itu mengatakan Ramadan itu bulan yang istimewa, yang spesial, diagung-agungkan. Kenapa sih Gus kok dikatakan bulan yang spesial? Kira-kira kenapa, Pak Aska? Jadi, apakah bulan Ramadan ini masuk di Arba'atun Hurum seperti informasi Al-Quran? Masuk apa tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak, memang benar. Bulan Ramadan memang bukan termasuk 4 bulan yang dimuliakan seperti yang disampaikan Al-Quran itu. Itu kan ada 3 bulan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, sama satunya bulan Rajab. Kan 4 bulan inilah. Bulan Ramadan mana? Bulan Ramadan memang tidak disebutkan di 4 bulan yang Arba'atun Hurum ini, tapi bulan Ramadan seperti diinformasikan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga bulan Ramadan ini salah satunya kenapa kok istimewa? Salah satunya adalah karena ketika bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Satu alasan lain, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan juga Lailatul Qadar itu berada, sehingga bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang istimewa dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam.
karena di dalamnya ada satu rukun Islam yang mana semua umat Islam harus atau wajib hukumnya untuk melaksanakannya, yaitu puasa ketika bulan Ramadan. Sehingga kalau dikatakan istimewa ya tentu sangat istimewa, sama halnya dengan bulan Dzulhijjah yang mana di bulan itu adalah bulan pelaksanaan ibadah haji dan bulan pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban, sehingga bulan yang istimewa salah satunya adalah bulan Ramadan. Nah, kalau ditanya salah satunya kenapa, yaitu tadi alasannya karena bulan itu adalah diturunnya Al-Quran, dan yang kedua salah satunya adalah karena adanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut. Berarti dikatakan istimewa karena turunnya Al-Quran sama Lailatul Qadar gitu. Salah satunya, tapi ada beberapa hadis dan makalah yang menyampaikan lebih dari itu sebenarnya, tapi mungkin yang kita bahas di sini cukup dua ini sajalah agar tidak terlalu berat pembahasannya. Dan tadi kan juga mendadak juga ini undangannya ya. Karena ini bulan istimewa ya Gus. Ya. Apa ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan selama Ramadan ini? Ibadah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan, mungkin para santri sudah masyhur ya dengan makalah ini, sebenarnya hadis ya, sebenarnya dari hadis naumus shaim ibadatun, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa saja ibadah. Tapi kita jangan terlena dengan penggalan matan hadis ini, jangan terlena dengan hadis ini. Penggalan ya, bukan hadis ya, penggalan matan saja. Tapi yang paling penting di sini yang perlu kami sampaikan, ada satu hadis lain yang mengatakan bahwasannya afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang mana bukan keutamaan ya, ibadah yang paling utama bagi umatku, umatnya Nabi Muhammad adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau pakai lafadz tilawah itu tidak cukup hanya qiraah, sebenarnya harus mendalami makna, harus mengetahui apa yang dimaksud, apa yang dikandung oleh ayat yang sedang dibaca, sehingga di situ makna menggunakan redaksi tilawatul Quran, bukan qiraatul Quran. Tapi kalau di hadis yang lain mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf maka akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Di hadis itu kan memakai redaksi qoro'ah. Qoro'ah itu apa? Qoro'ah itu membaca. Ya membaca teks, membaca teks redaksi apapun itu namanya qoro'ah. Tapi kalau tilawah itu lebih dari qoro'ah. Harus ada tindak lanjut dari bacaan itu, entah itu mendalami pemahaman, entah itu apa yang dimaksud oleh ayat tersebut, sehingga dikatakan tilawah. Nah, dari hadis yang tadi, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang dimaksudkan di sini adalah utama-utamanya ibadah bagi umatnya Nabi Muhammad adalah tilawatil Quran. Nah, termasuk di bulan yang mulia ini yang sangat dianjurkan tentunya adalah tilawatul Quran, yang dalam makna umumnya tilawatul Quran biasanya dimaknai dengan membaca Al-Quran. Itu sudah cukup bagi kita para santri ketika bulan Ramadan. Ayo kita perbanyak membaca Al-Quran, ayo kita sesering mungkin untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Itu saya kira yang lebih utama bagi seorang santri atau bagi umat Islam ketika bulan Ramadan, dengan memperbanyak membaca ayat Al-Quran. Sudah berapa kali khatam, Azka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah doanya. Yeah. Untuk apa ada perbedaan Gus antara puasa di zaman sekarang sama zaman dulu-dulu gitu? Perbedaan dalam konteks apa ini? Barangkali mungkin karena di
zaman sekarang ada digitalisasi ya Gus mungkin. Barangkali itu juga mempengaruhi dengan puasa, dengan Ramadan, dengan ibadah. Kira-kira apa tantangan terbesar saat puasa di era modern ini? Kalau secara fikih ya, kalau secara fikih makna puasa itu kan as-saumu ai al-imsak, maknanya menahan. Apa yang ditahan? Menahan diri. Yang umum ya, yang umum di kitab fikih itu kan minasyurbi wal akli, dari makan dan minum. Tapi ada dalam teks, kalau tidak salah di kitab I'anatut Thalibin, kalau tidak salah itu ada keterangan bahwasannya puasa itu tidak cukup hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Yang dikatakan puasa di sini adalah termasuk menjaga diri dari minal lahwi warrofasi, minal lahwi, dari lelahan, segala sesuatu perbuatan atau ucapan yang sia-sia, yang tidak ada guna manfaatnya, itu lebih baik ditahan. Sehingga termasuk lelahan itu apa? Lelahan termasuk mungkin kalau hari ini dengan adanya gadget, termasuk scroll TikTok mungkin, ya itu juga termasuk lelahan. Selama ada manfaatnya silahkan, tapi kalau tidak ada manfaatnya lebih baik melaksanakan ibadah yang utama tadi, yaitu tilawatul Quran. Itu kan lahwo, minal lahwi. Yang kedua minar rofati. Kalau yang rofat ini berlaku bagi yang sudah berpasangan, termasuk menghindari diri dari atau menahan dirinya untuk berkumpul ketika puasa, ketika sedang puasa, atau dalam konteks ini hanya ketika siang hari. Ketika malam harinya ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kalau siang hari sangat tidak dianjurkan, bahkan hukumannya itu kan cukup berat. Salah satunya adalah secara bertingkat ya. Secara bertingkat, yang pertama adalah dengan puasa 2 bulan penuh. 1 bulan saja tidak kuat, apalagi 2 bulan. Nah, itu kan secara logika kan begitu. Tapi terakhir bisa dengan memberi makan orang miskin. Nah, itu sebagai opsi terakhir. Saya kira kalau dicari apa yang membedakan tantangan ketika di bulan Ramadan era lalu dan era hari ini, mungkin yang cukup signifikan perbedaannya adalah dengan adanya gadget dan sosial media, yang mana hari ini kita sama-sama tahu kita tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya gadget. Nah, alhamdulillahnya di Mambaul Hikam selama bulan Ramadan tidak bermain dengan gadget. Ya, ini tantangannya ya, ketika pulang apakah tetap lengket dengan gadget atau lengket dengan Al-Quran. Nah, tinggal ini ayo kita perbaiki bersama-sama, ayo kita perbanyak untuk membaca ayat Al-Quran. Scroll TikTok, scroll Instagramnya kapan-kapan saja. Mumpung bulan Ramadan, ayo kita perbanyak baca ayat Al-Quran. Berarti itu tadi Gus ya, tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar untuk pemuda terutama ya, yaitu tadi, kalau menurut saya ya gadget itu tadi, meninggalkan lahwi dan rofat. Tapi kalau rofat kan belum waktunya. Hanya yang perlu diingat untuk teman-teman santri adalah meninggalkan diri atau menahan diri kita dari lahwi. Termasuk di situ adalah bermain gadget yang berlebihan itu tadi. Selama bisa ditinggalkan, kita tinggalkan. Kalau memang ada manfaatnya, oke lah, 1-2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau mulai pagi sampai siang, sore sampai buka sampai sahur lagi, yang dipegang HP dan yang dilihat hanya TikTok, Instagram dan lain-lain, kan lebih baik sama-sama di HP membuka aplikasi Al-Quran. Itu kan jauh lebih mendapatkan pahala daripada TikTokan yang nggak jelas nilai pahalanya. Ada pahalanya dah, scroll TikTok kan nggak ada. Nah, kan lebih baik membaca Al-Quran, aplikasi di HP, tapi yaitu yang dibaca Al-Quran. Nah, toh sama-sama buka HP, tapi yang dibaca ayat Al-Quran bukan scrolling TikTok
dan scrolling Instagram atau lihat YouTube dan lain-lain lah. Saya kira itu yang lebih baik karena memang tantangan hari ini itu yang cukup signifikan perbedaannya antara masa lalu dengan hari ini. Memang video pendek itu kan sangat bahaya. Kalau lihat penelitian-penelitian itu video pendek itu dapat menyebabkan sindrom DOM atau apa itu namanya itu. Sehingga tidak mau berhenti, video pendek lanjut, akhirnya kan nggak berhenti. Itu yang menyebabkan bahaya. Bagaimana kalau kita ganti dengan ayat Al-Quran, satu lembar belum tuntas, masih pengen baca lagi, 2 halaman belum puas, baca lagi, 4 halaman belum puas, 1 juz belum puas, 5 juz belum puas, bisa jadi 30 juz selesai. Kalau kita andaikan scrolling tadi dengan membaca 1 halaman Al-Quran, itu kan lebih baik daripada melihat video-video pendek TikTok dan lain-lain. Itu kan kalau hemat saya lebih baik membaca ayat Al-Quran. Tentu memang berat memang berat, hal-hal yang kebaikan itu kan pasti berat, termasuk kebaikan membaca ayat Al-Quran itu juga lebih berat untuk ditinggalkan. Apalagi untuk orang awam ini Gus ya. Kita ini kan jarang puasa, jadi ketika puasa itu waktu lapar, waktu haus itu jadi mudah marah. Gimana nih caranya buat mengendalikan emosi saat puasa? Saat puasa bagaimana cara mengendalikan emosi? Saya kira mau sedang berpuasa atau tidak sedang berpuasa, cara mengendalikan emosi itu kan sama ya. Dan memang yang paling penting adalah mengelola jiwa kita, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai tersulut kemarahan kita. Bagaimana cara untuk mengendalikan emosi itu? Ya dengan cara tetap menjaga kesehatan akal ya. Sehingga kalau orang marah itu kan karena tersinggung atau karena apa, itu kan pasti karena ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati awalnya. Karena tidak mengenakkan hati yang akhirnya langsung darah tinggi atau marah itu tadi, emosi itu tadi. Bagaimana cara mengendalikannya itu sudah banyak hadis yang menyampaikan kan. Termasuk salah satunya kalau kamu sedang marah saat kamu berdiri maka segera duduk. Dianjurkan untuk duduk. Sudah duduk kok kamu belum selesai marahnya, maka falyat toji, maka kamu tiduran. Leyeh-leyeh dhisik, istilah mudahnya itu. Kalau kamu sedang marah, keadaanmu sedang berdiri, duduk dulu. Kalau duduk masih marah, tiduran. Salah satunya. Kemudian di hadis yang lain juga ada keterangan falyatawaddo, maka ambillah air wudu. Kenapa? Karena marah itu bermula dari setan, dan setan itu terbuat dari api, dan api itu akan padam ketika terkena air. Secara filosofinya seperti itu. Sehingga kalau kita sedang marah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita ambil air wudu. Ya lagi-lagi kalau membahas tentang emosi saya kira tidak hanya mengenai kita yang sedang puasa saja, bahkan ketika tidak sedang puasa juga kita kan sempat emosi juga. Tinggal bagaimana cara mengolah hati kita, mengolah jiwa kita agar tidak sampai marah. Kalaupun marah ya marah seperlunya, selebihnya ya dibikin enjoy saja lah. Tidak usah terlalu marah yang menjadi-jadi, apalagi sampai membabi buta dan lain-lain. Saya kira tidak sampai lah orang yang mukmin itu, orang yang Islam itu sampai melakukan keburukan-keburukan dengan kemarahan itu. Saya kira tidak ada. Kira-kira apa Gus? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga semangat ibadah saat Ramadan? Kan semangat itu enggak selalu naik ya. Ya, benar-benar. Bagaimana cara menjaga semangat beribadah untuk para santri ini? Apa bebas. untuk seluruh bebas nggih?
Saya kira seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan insya Allah semua santri sudah hafal dan sangat hafal dengan penggalan matan hadis, dan insya Allah ini pasti akan menjadi senjata bagi orang-orang atau para santri-santri yang biasanya agak bermalas-malasan ketika sedang puasa. Yang salah satunya di situ disampaikan diawali dengan naumuso im ibadah. Tidurnya orang yang sedang puasa itu bernilai ibadah. Yang berikutnya itu tidak berhenti di situ. Ada terusannya wasum tuhu tasbihun. Ketika kita diam, kita itu sudah mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'an. Tasbih. Tasbih. Wasum tuhu tasbihun. Ketika kita diam untuk apa? Bukan diam merenung kemudian menunggu kapan waktu buka, ini bukan. Makna diam di sini adalah diam yang tidak melakukan keburukan. Ketika di saat yang lain mungkin ya, di saat yang lain sedang menggunjing atau sedang ngerasani teman-teman yang lain, kita lebih memilih untuk diam. Nah, ketika kita diam tidak ikut dalam keburukan yang sedang dilakukan orang lain, diam kita ini bernilai pahala tasbih. Sama dengan kita membaca subhanallah, subhanallah, padahal kita sedang diam. Sama dengan orang tidur tadi. Orang yang tidur saja mendapatkan pahala ibadah. Tapi yang penting untuk diketahui adalah wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya orang yang sedang berpuasa itu dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakannya berapa kali? Banyak riwayat, tapi yang paling familiar dengan kita yaitu digandakan sebanyak 10 kali. Sehingga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan saat ini terutama, yang alhamdulillah kita masih hidup dan kita masih menangi sampai tanggal 14-15 Ramadan hari ini, tentu kita sangat alhamdulillah sekali, sangat bersyukur sekali bisa menemui sampai tanggal 15 Ramadan, dan semoga kita nutuk sampai tanggal 30 Ramadan. Amin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan berpisah. Nah, sehingga tentu harapan kita bisa menuntaskan bulan Ramadan tahun ini dan bisa melanjutkan di Ramadan yang akan datang. Amin, amin. Gimana teman-teman pembahasan kita hari ini? Seru kan? Kasih motivasi Gus buat teman-teman biar tetap semangat menjaga ibadah meskipun Ramadan sudah berakhir. Motivasi agar tetap semangat menjalani proses kehidupan meskipun Ramadan telah usai. Mungkin di sini akan kami sampaikan 3 kata kunci untuk menjalani kehidupan. Yang pertama adalah amalun. Amalun itu apa? Angan-angan, cita-cita atau harapan kita, tujuan kita hidup mau ngapain. Nah, ini perlu kita rencanakan, kita pengen jadi apa, kita bercita-cita jadi apa. Itu yang pertama. Yang kedua, alamun. Selama proses kehidupan kita ini pasti akan mengalami yang namanya alamun atau kepedihan, berupa ujian, berupa cobaan dan lain-lain sebagainya. Itu kan pasti pedih rasanya, pasti pedih. Yang berikutnya, setelah kita melewati amalun, kemudian kita juga sudah melewati alamun, maka yang terakhir insya Allah kita pasti akan mendapatkan ajrun. Dalam konteks agama, ajrun ini dimaknai dengan pahala. Atau kalau dalam konteks duniawi, ajrun ini bisa berarti tujuan atau cita-cita yang kita inginkan di awal itu tadi pasti akan tercapai. Sehingga dalam hidup ini tidak ada yang bimsalabim, langsung jadi orang kaya, langsung jadi orang sukses, itu tidak ada. Langsung jadi pinter tanpa belajar, itu tidak ada. Semua pasti akan mengalami alamun dulu. Baru setelah alamun, terakhir ajrun, mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah belajar, maka insya Allah kita akan paham, kita akan tahu tentang satu ilmu tertentu. Saya kira ini motivasi yang bisa kami sampaikan untuk seluruh pemirsa ngopi ya, untuk pemirsa ngopi dan seluruh santri Mambaul Hikam pada umumnya.
Berarti amalun, alamun, Alamun ajrun. dan ajrun. Terima kasih Gus untuk Ya, motivasinya. sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Terima kasih juga buat teman-teman setia penonton podcast kali ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya. Saya Fazalska dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.